Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nurlina Rahman, dosen pengampu mata kuliah protokoler dan public speaking, serta teman-teman yang saya cintai. Puji dan syukur kepada Tuhan yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita sampai pada titik ini. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan pesan dengan judul meminimalisir adanya pelecehan seksual di ruang publik. Pelecehan seksual. Pasti sebagian besar dari kita tidak asing dengan hal ini. Menurut saudara-saudara, pelecehan seksual itu berarti apa? Ya, pelecehan seksual adalah tindakan seksual yang tidak diinginkan, menyebabkan pelanggaran dan tidak nyaman dan dapat dalam beberapa situasi berbahaya secara fisik dan mental. Korban dapat merasa terintimidasi, tidak nyaman, malu, atau terancam. Sedangkan menurut Farley 1978 ia mengatakan, pelecehan seksual sebagai rayuan seksual yang tidak dikehendaki penerimanya, di mana rayuan tersebut muncul dalam beragam bentuk, baik yang halus, kasar, terbuka, fisik, maupun verbal dan bersifat searah. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bahwa kasus pelecehan seksual di Indonesia sebanyak 8.800 kasus. Sementara Komnas Perempuan juga mencatat ada 4.500 aduan terkait kekerasan seksual. Dari data tersebut bahwa 9 dari 10 perempuan di Indonesia pernah mengalami pelecehan di ruang publik. Sementara itu, banyak mitos-mitos mengatakan bahwa pelecehan seksual dapat terjadi ketika perempuan sedang sendiri, di malam hari, di tempat yang sepi, serta perempuan yang berbusana minim. Siapa bilang? Data memang menunjukkan bahwa pelecehan seksual masih menyangsang perempuan. Tapi coba kita lihat dan kita dengar. Lokasi yang banyak terjadinya pelecehan seksual itu di jalan umum, transportasi umum, sekolah, bahkan kampus. Semua itu di ruang publik, tidak menutup kemungkinan pun untuk terjadinya pelecehan seksual. Bahkan di sekolah pun yang seharusnya dapat mendidik pelajar dan melindunginya, dapat menjadi tempat terjadinya pelecehan seksual yang membuat siswanya traumatik. Dan ternyata kasus pelecehan seksual tertinggi terjadi bukan di malam hari, justru di siang hari, tanpa gelap memberi kesempatan untuk bersembunyi. Data survei memperlihatkan kejadian pelecehan seksual di ruang publik itu paling tinggi terjadi di siang hari sebanyak 35%. Disusul sore hari 25%, malam hari 21%, dan pagi hari 17%. Itu menunjukkan pelecehan seksual bisa terjadi kapan saja. Ditambah lagi, banyak orang menyalahkan bahwa pakaian korbanlah yang mengundang terjadinya pelecehan seksual. Menurut data statistik, pakaian yang digunakan perempuan saat kena pelecehan seksual itu rok panjang sebesar 17,47%, baju lengan panjang 15,32%, baju seragam sekolah 14,23%, berhijab 13,20%. Dari data tersebut kita bisa mengetahui bahwa secara data statistik jenis pakaian korban bukanlah faktor yang signifikan. Jadi sudahi sajalah perbincangan tentang pelecehan seksual yang berangkat dari menakar, ketelanjangan, dan menyalahkan sang korban. Faktanya, siapapun bisa menjadi korban pelecehan. Kita tidak hanya berbicara soal sentuhan, tetapi juga apa yang disebut catcalling, stalking, melakukan paksaan kencan, berkomentar dengan kata-kata vulgar, pertanyaan yang bersifat pribadi, atau sederet lainnya. Teman-teman, pelecehan seksual ini bukan seberapa banyak angka korban,
Tetapi sebagai batu sandungan sepak terjang perempuan, kita perempuan harus terbatasi ruang geraknya, diciutkan nyalinya, dipasung ekspresinya, dibuat bertanya-tanya, apakah diri kita ini berharga? Ini semua terjadi di ruang publik yang dimana seharusnya kita merasa terlindungi karena tertolong kata publik di sana. Bahkan teman-teman, kasus pelecehan ini sering kerap sekali terjadi di depan mata kepala kita sendiri. Sementara kita hanya menjelma sepasang bola mata yang terpaku dan membatu. Mungkin kita terlalu takut, bimbang, bahkan cemas. Atau seperti yang terdata 90% dari L'Oreal Paris bahwa kita tidak melakukan apapun, tidak tahu harus berbuat apa, padahal kita sebagai manusia yang berperan aktif bisa membantu dan melakukan perbedaan. Seperti adanya contoh kasus yang terjadi pelecehan seksual terhadap public figure, pemain film. Pro dan kontra selalu ada di setiap masalah. Dalam kasus ini, di mana sang artis yang bernama Susan Sameh sedang melakukan proyek pembuatan film. Lalu ia dilecehkan di lokasi syuting yang dimana itu ruang publik. Dengan beberapa pria, tentu hal tersebut membuat Susan sebagai korban mengalami trauma dan merasa dirinya itu rendah. Tapi dari yang saya lihat dari kasus itu, bukannya mendapat perlindungan, banyak orang yang memberikan komentar menyalahkan pakaian korban selama syuting sehingga mendapat pelecehan. Padahal mau bagaimanapun pakaiannya, tindakan pelecehan seksual bukanlah hal yang dibenarkan, teman-teman. Menurut saya hal tersebut sangat salah. Kasus pelecehan seksual itu bukanlah hal yang kecil. Kita seharusnya sesama manusia, terutama sesama perempuan, justru saling mendukung. Karena tidak mudah bagi sang korban untuk speak up mengenai hal-hal sensitif dan berdampak besar. Dan sekarang pertanyaannya adalah, apa yang sungguh bisa kita lakukan? Salah satu metode itu adalah 5D atau 5D, yang dimana cara melindungi seseorang saat mengalami pelecehan seksual yaitu dengan cara dialihkan, dilaporkan, direkam, ditegur, dan ditenangkan. Sekian pidato dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat menjunjung tinggi perempuan Indonesia.